Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah konsep yang dilahirkan oleh Lemhanas Republik Indonesia, yaitu algoritma kebangsaan. Saya akan menceritakan latar belakang mengapa algoritma kebangsaan sangat kita butuhkan sebagai bagian dari pengetahuan, konsep, perilaku, dan cara kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Saya akan menceritakan agar saudara-saudara mendapatkan paling tidak 5 hal utama. Anda bisa menceritakan fenomena perkembangan teknologi digital dan media sosial belakangan ini. Saat ini adalah Januari tahun 2024. Kemudian Anda bisa mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari media sosial tersebut. Kemudian dari situ kita melihat fenomena yang terjadi. Sehingga kita bisa paham mengapa perlu dikembangkan sebuah algoritma kebangsaan dalam dunia cyber. Setelah itu kita akan beranjak kepada diperlukannya literasi digital dalam menjalankan algoritma kebangsaan ini. Dan yang paling penting adalah menguraikan komponen-komponen yang ada dalam kecerdasan digital. Saya akan membagi agenda presentasi saya ini menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan fenomena perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia. Yang kedua mengenai dampak positif dan negatif dari keberadaan teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Yang ketiga mengenai peran strategis algoritma kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pentingnya literasi digital bagi masyarakat Indonesia dan komponen penting dari kecerdasan digital, di mana saya akan menggunakan studi kasus pemilu 2024 yang lebih kurang 2 minggu lagi akan dilaksanakan di Indonesia. Itulah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada bagian pertama, saya akan sharing mengenai fenomena perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia. Saudara-saudara, data ini saya ambil di akhir tahun 2023, di mana pertumbuhan internet di Indonesia meningkat sangat tajam dan disinyalir 78% penduduk Indonesia telah berinteraksi, berkolaborasi, bertransaksi secara digital. Kalau kita hitung itu sekitar 215 juta pengguna internet di Indonesia. Aktivitas sehari-hari telah menyatu dengan dunia cyber. Dalam berbagai sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri atau merupakan suatu keniscayaan bahwa dunia digital telah menjadi bagian terintegrasi dengan kehidupan masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Jika kita lihat ada data yang sangat menarik, di mana rata-rata orang Indonesia disinyalir satu hari itu meluangkan waktu selama kurang lebih 8 jam 36 menit untuk menggunakan internet. Jadi kalau kita bilang bahwa satu hari kita hidup 24 jam, kemudian kita tidur 8 jam, berarti kan kita bangun 16 jam. Dari 16 jam itu 50%-nya berinteraksi di dunia maya. Dan sekitar 35% dari waktu berinteraksi gitu, yaitu kurang lebih 2 jam 50 menit, itu dilakukan dengan cara menonton televisi secara streaming. 3 jam 17 menit menggunakan media sosial. Ya, sisanya baca press media online itu sekitar 1 jam 45 menit. Saya akan mencermati yang 3 jam 17 menit ini. Karena itu artinya kan sepertiga bagian hidup kita ketika kita menggunakan internet tadi yang 8 jam itu dipakai untuk mengakses media sosial. Kemudian kita coba dalami apa yang dilakukan orang-orang Indonesia di media sosial. Yang paling banyak adalah berhubungan dengan teman dan keluarga atau friends dan family. Ya, masyarakat Indonesia kan masyarakat yang sangat sosial, komunal gitu ya. Punya banyak teman, hubungan relasi dengan saudara dan keluarga maupun kerabat dekat itu sangatlah penting.
Kemudian untuk mengisi waktu luang, mengikuti apa yang sedang viral, ya, mencari sesuatu barang untuk dibeli, mencari konten, membaca berita terbaru. Intinya adalah lebih dari 50% waktu dipergunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan lebih dari 40% darinya dipergunakan untuk mencari konten dan berita baru. Dengan kata lain, hidup manusia Indonesia sangat beririsan dengan berita-berita yang ada di sekitar, sangat berkaitan dengan komunikasi dari satu orang ke orang yang lain, karena mayoritas penggunaan media sosial adalah untuk berkomunikasi dan mencari informasi.